baru dananya cair. Nah, itu ya. Jadi awal Anda melakukan kegiatan berarti menggunakan dana pribadi, begitu. Oke, semoga bisa menjawab. Ada lagi mungkin pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Ya, saya Tari dari Gizi 18, kelompok 13. Di sini saya izin bertanya, bagaimana cara yang efektif, Bu, dalam analisis situasi seperti ini, Bu, sehingga tidak memungkinkan untuk berdiskusi kelompok dalam suatu masyarakat, Bu. Apakah bisa secara door to door, apa lebih baik via online, Bu? Sedangkan di desa saya itu sejauh ini masih tidak ada acara seperti posyandu atau acara kumpul bersama masyarakat, begitu, Bu. Untuk analisis situasi kan Anda wawancara kan ya, wawancara kepada Anda menyusun kuesioner terlebih dahulu. Kuesioner itu nanti Anda boleh melakukannya secara manual. Manual itu berarti mengisi kuesionernya secara offline berarti, atau Anda kuesioner yang sudah Anda susun itu Anda bentuk menjadi G-form. Nah itu. Nah ini terserah nanti sistemnya bagaimana itu saya serahkan kepada adik-adik semua. Karena ada juga yang kita haruskan G-form, mahasiswa saya tahun kemarin harus G-form semua, nggak usah pakai manual. Ya ternyata Bu di sini nggak bisa masuk sinyal, gimana mau ngisi G-form coba. Nah, jadi harus ada mahasiswa yang ternyata harus offline, jadi harus ditanya. Jadi wawancara. Analisis situasi itu kan Anda mengidentifikasi masalah dengan melakukan wawancara kan kepada masyarakat. Nah, kalau Anda menggunakan G-form, enaknya adalah kakak yang mau Anda tuju itu Anda masukkan di dalam WAG ya kan, kemudian Anda share link G-form-nya, bisa mengisi lewat situ. Nah, itu lebih mudahnya. Jadi Anda bisa buat WAG untuk berkoordinasi mulai analisis situasi sampai akhir, sampai berkegiatan. Gitu. Tapi kalau ternyata misalnya di sana itu tidak ada sinyal, ya itu berarti Anda harus manual. Nah, manual tadi sudah saya ingatkan bahwa protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Ya kan? Manual itu berarti wawancara, bukan naruh kuesioner loh ya, tapi Anda wawancara. Nah, karena masalahnya cuma COVID, kayaknya wawancaranya nggak kayak zamannya saya, zamannya Pak Afif, zamannya Pak Koko, ya kan, yang jumlah pertanyaannya bisa ratusan. Nah itu, kalau COVID kan mungkin nggak sebanyak itu, gitu loh. Jadi pertanyaannya karena kita sudah menjurus kepada COVID, itu, gitu. Jadi harus wawancara, Mbak Tari. Itu tergantung kondisi yang ada di lapangan seperti apa. Kamu harus bisa tahu kondisi di lapanganmu. Oh, ternyata masyarakat di sini kalau pakai G-form itu bisa kok, nggak gaptek, sinyal juga ada. Nah, Anda bisa melakukan G-form. Anda bisa pakai G-form. Jadi kuesioner yang Anda susun, kuesioner sebenarnya juga nggak harus sendiri-sendiri ya. Kalau kelompok saya tahun kemarin, kuesionernya satu gitu loh. Kuesionernya satu yang dipakai. Jadi satu kelompok itu menyusun satu kuesioner dan itu dipakai untuk semua orang. Nah, itu. Nah, itu kemudian bisa diimport ke G-form. Nah, G-form-nya itu yang bisa diisi. Atau kalau yang manual, ya kalau terpaksa manual, ya mau gimana lagi, karena mungkin nggak ada sinyal. Atau masyarakatnya itu cenderung yang nggak bisa menggunakan gadget. Nah, itu. Kalau hanya nggak bisa menggunakan gadget, kemudian Anda yang mengisikan, Anda wawancara dengan mengisikan, ngono sih gak popo. Tapi nek gak ono sinyal, gak ono gadget, aduh angel itu. Karena ada mahasiswa saya itu yang di bawah gunung, untuk Zoom aja dia susah sama saya. Untuk supervisi Zoom itu susah. Saya sampai, ya Allah Bu, saya turun gunung dulu ya. Masya Allah kamu di mana Tondo? Saya bilang gitu. Mau Zoom itu turun gunung dulu, ya Allah. Jadi saya harus menentukan jadwal Zoom itu 3 hari sebelumnya, karena dia harus turun gunung. Nggak ada sinyal di atas. Gitu. Nah, oke. Kayaknya itu Mbak Tari, semoga bisa menjawab. Oke, ada lagi? Nah, nggak ada kayaknya Mbak Koko. Sudah jelas semua. Aku senang ini, karena pertanyaan. Saya ingatkan kembali, mungkin sekarang belum kepikiran, karena masih belum tahu mungkin ya kondisi lapangannya bagaimana, ya kan.
kalaupun Anda nanti sudah diskusi dengan pembimbing tapi mungkin masih stuck ya, masih stuck, ini benar nggak ya, benar nggak ya. Nah, monggo, saya sangat terbuka, baik itu pembimbing maupun mahasiswanya, saya sangat terbuka untuk diskusi dengan saya. Itu saya persilahkan. Saya sangat terbuka untuk mahasiswa diskusi maupun dosbingnya juga boleh, silahkan colek-colek saya, karena saya paling suka dicolek gitu kan ya. Jadi silakan colek saya untuk bertanya, berdiskusi dengan saya persilahkan. Itu aja. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke Pak Kuku. Monggo silahkan Pak Kuku. Oke, terima kasih Bu Yana. Saya tidak ada pertanyaan ya mungkin dari Bapak Ibu DPA dan juga rekan-rekan mahasiswa.